Saudara, belum usai dengan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang melibatkan Jenderal Bintang 2 Verdi Sambo serta kasus dugaan jual beli narkoba oleh Irjen Teddy Minahasa, institusi Polri kembali diguncang badai baru. Badai yang dihembuskan oleh mantan personel Polri Ismail Bolong yang menyebut ada setoran dana dari tambang ilegal yang mengalir ke sejumlah perwira Polri. Salah satunya berpangkat Bintang 3. Sosok Verdi Sambo bahkan ikut terkait pada kasus ini. Apa kaitannya? Nanti saya jelaskan. Yang jelas semua ini berawal dari sosok di samping saya. Namanya Ismail Bolong. Awal November lalu muncul video dari Ismail Bolong yang menyebut menyetorkan uang setoran hasil dari tambang ilegal ke beberapa perwira Polri. Yang membuat geger, salah satu penerima setoran ini ada nama Kabar Reskrim Komjen Agus Adrianto. Ismail menyebut memberikan setoran sebanyak 6 miliar rupiah pada Kabar Reskrim. Yang saya peroleh dari pengumpulan dan penjual batubara berkisar sekitar 5 sampai dengan 10 miliar dengan setiap bulannya. Terkait kegiatan yang saya laksanakan, saya sudah berkoordinasi dengan Kabar Reskrim, yaitu ke Bapak Kabar Reskrim Komjen Pol Agus Adrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali, yaitu pada bulan September 2021 sebesar 2 miliar, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar. Uang tersebut saya serahkan langsung kepada Komjen Pol Agus Adrianto di ruangan kerja beliau. Ya, dari pengakuan Ismail Bolong ini, uang setoran sebanyak 6 miliar rupiah ini tidak diberikan sekaligus ke Kabar Reskrim, melainkan bertahap sebanyak 3 kali, yakni 2 miliar rupiah pada September 2021, 2 miliar rupiah pada Oktober 2021, dan 2 miliar rupiah di bulan November 2021. Dan disinilah kira-kira, saudara, lokasi bisnis tambang ilegal yang disebut Ismail Bolong dalam video. Lokasinya berada di Desa Santan Hulu, Kecamatan Marangkayu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tapi tak lama setelah video pengakuannya ini membuat geger publik dan institusi Polri, Ismail Bolong tiba-tiba mencabut pernyataannya. Ismail menyebut jika testimoni soal setoran 6 miliar rupiah ke Kabar Reskrim Komjen Agus Andrianto tidak benar. Ismail menyebut jika saat itu ia mendapat tekanan dari Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Paminal Propam Polri yang kini tengah terjerat kasus pembunuhan berencana Yosua. Memberikan uang kepada Kabar Reskrim, apalagi pernah saya ketemu Kabar Reskrim. Ya, itu kita ditanya waktu itu ditelepon sama Pak Hendra berapa kali? Saya ditelepon 3 kali melalui HP, salah satu HP Paminal Mabes. Kamu harus bikin testimoni katanya. Ya. Saya tidak bisa bicara masalah itu. Pas di Polda pada saat itu Polda. Akhirnya pindah di hotel. Di hotel sudah ada kertas. Sudah ada kertas untuk membaca. Isinya itu. Nah, kini sampai pada penjelasan mengapa di awal tadi kami sebut jika kasus ini ada keterkaitan dengan Verdi Sambo. Jadi, Selasa kemarin saudara di luar persidangan membenarkan adanya laporan penyelidikan tambang ilegal di Kalimantan Timur yang ia tangani saat masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Dan senada dengan Verdi Sambo, Hendra Kurniawan mengaku telah ikut memeriksa sejumlah petinggi Polri yang terlibat kasus dugaan aliran dana tambang ilegal. Saat ditanya soal apakah Kabar Reskrim terseret dalam kasus dugaan suap Ismail Bolong, Hendra menyatakan hal itu sesuai fakta. Pak Sambo, Pak itu betul Pak, Bapak sempat menandatangani laporan pengaduan Pak hasil tambang ilegal di Kaltim Pak. Komentarnya Nggak ada itu surat. Pak, ada surat itu Pak? Ya sudah benar surat. Gimana Pak? Benar surat itu Pak? Tanyakan ke pejabat yang berwenang, surat itu sudah ada. Makasih Pak. Kemarin Pak FS sudah konfirmasi LHP betul itu. Itu
ke Pak Hendra yang meriksa? Betul lah saya. Langsung Pak? Itu pejabat yang berwenang aja. Ada datanya nggak bisa. Berarti surat pengundilangannya benar ya Pak ya? Ya betul. Berarti Pak itu menyeret kabar reskrim Pak ya, betul ya? Ya kan sesuai paket itu. Oke, terima kasih Pak. Lalu siapa sebenarnya sosok Ismail Bolong ini? Ismail Bolong pernah tercatat sebagai anggota Polresta Samarinda berpangkat Aibtu. Ismail bertugas sebagai anggota Satuan Intelijen Keamanan di Polresta Samarinda. Namun pada Juli 2022 lalu, Ismail Bolong resmi purna tugas dari Polri. Pengunduran diri Ismail Bolong karena dirinya ingin fokus menjadi pengusaha. Ismail Bolong dan tambang batu bara ini sepertinya memang punya hubungan. Beredar video lama pada tahun 2020, Ismail Bolong tengah berdebat dengan petugas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di lokasi penambangan batu bara ilegal di Kalimantan Timur. Ismail Bolong marah kepada petugas. Ia mengklaim sudah memiliki surat dan membayar fee untuk aktivitas pertambangan. Dugaan aliran dana yang diumbar oleh Ismail Bolong sampai ke telinga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. PPATK akan melacak kebenaran informasi dari Ismail Bolong mengingat PPATK memiliki database pihak-pihak terkait. PPATK mengaku siap bekerja sama dengan Polri untuk menelusuri informasi ini secara terang benderang. Tentu kita akan juga mengeksplor data yang ada di kita, database kita terkait dengan individu-individu tersebut. Apabila diperlukan, ya kita juga bisa melakukan koordinasi dengan penegak hukum, ya. Kemudian once mereka untuk kasus tersebut misalnya sudah ada investigasi, ada penyidikan yang dilakukan, apalagi ini sudah perintah Kapolri meminta informasi kepada kita, tentu kita juga akan tindak lanjuti. Sementara itu, Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso meminta Kapolri membentuk tim khusus untuk mengusut isu mafia tambang yang menyinggung nama Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto. IPW mendorong isu ini diproses secara etik di Divisi Propam Polri dan ranah pidana. Membentuk tim khusus mendalami terkait dua pernyataan Ismail Bolong yang berbeda-beda. Kami yakin bahwa ketika Ismail Bolong membuat pernyataan memberikan dana perlindungan terhadap tambang ilegal, itu ada pemeriksaan oleh Propam zamannya Pak Ferdi Sambo. Yang dilakukan oleh Pak Minal waktu itu adalah Brigadir Jenderal Polisi Hendra yang sekarang sudah diberhentikan. Kami menduga kuat Ismail Bolong mendapat tekanan dari pihak tertentu, ya. Tidak hanya PPATK dan IPW, saudara. Menko Polhukam menyerukan hal yang sama, yaitu mengusut kasus Ismail Bolong. Mahfud melihat ada isu dalam tanda kutip perang bintang dalam kasus Ismail Bolong. Mahfud mengatakan para petinggi polisi saling membuka kartu, sehingga Mahfud akan berkoordinasi dengan KPK untuk membuka file tentang modus korupsi, baik di pertambangan maupun sektor lain. Dan hari ini Kapolda Kalimantan Timur membenarkan adanya kedatangan Propam dari Mabes Polri ke Kalimantan Timur untuk memeriksa kasus pada Rabu 23 November kemarin. Kapolda Kaltim menegaskan hingga saat ini belum ada pejabat Polda Kalimantan Timur yang telah diperiksa terkait kicauan Ismail Bolong. Mabes datang ke Samarinda. Oh, Propam Mabes datang koordinasi sama kita. Tapi sudah koordinasi. Okay. Tapi tugasnya apa kami nggak tahu. Tapi bukan terkait dengan Ismail Bolong. Tapi bukan dengan Ismail Bolong. Mungkin ada hubungan, mungkin saya nggak tahu. Okay? Tapi ada PJU yang diperiksa nggak? Nggak ada. Oke, terima kasih banyak. Fokus menangani kasus yang ada ditangani di pusat. Dua kali membuat pernyataan yang berbeda terkait setoran tambang ilegal, membuat publik bertanya-tanya mana yang benar dari pernyataan Ismail Bolong. Tapi yang jelas Polri tidak bisa menyepelekan begitu saja. Harus dibongkar. Karena kicauan Ismail Bolong sudah menyeret nama dari perwira tinggi Polri yang bisa mengancam nama institusi.